Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study with Student. Masih bersama saya Nusa Bransyah. Dan di video kali ini kita akan membuat view pada tabel peminjaman kita di database perpustakaan ya. Dan kita akan mulai videonya, tapi tonton yang satu ini dulu. Jadi silahkan buat teman-teman dibuka SQL Yoke-nya, kemudian hidupkan examnya dulu ya. Di MySQL-nya dihidupkan, kemudian buka SQL Yoke-nya. Nah, kita akan main-main di database perpustakaan punya kita. Kita akan membuat view di tabel peminjaman kita. Ya, jadi kalau kita lihat tabel peminjaman, itu datanya seperti ini. Jadi masih berupa angka gitu ya, masih berupa ID. Jadi kalau kita baca kan kurang enak gitu ya, ID peminjaman 2, ID bukunya 7 ini buku apa, ID peminjamnya 4 itu siapa, ID karyawannya 1 siapa, itu jadi nggak enak dibacanya. Kita akan membuat view-nya biar mudah dibaca gitu, dan yang disajikan kepada si user atau kepada si karyawannya itu lebih enak dibaca itu tadi gitu. Jadi seperti video sebelumnya, untuk membuat view itu saya tidak langsung terjun ke view-nya, tapi kita akan membuat query-nya dulu. Dan untuk query di view sekarang, itu saya tidak akan menuliskan query secara manual. Jadi kalau di video sebelumnya itu kan saya nulis secara manual gitu ya, select from gitu. Nah, di video kali ini kita akan menggunakan tools yang ada di SQL Yoke. Toolsnya adalah Query Builder. Jadi sesuai namanya, Query Builder itu tools digunakan untuk membuat query. Nah, dan kalau kita lihat di sini, itu kan kita ngambil datanya dari tabel apapun ya. Jadi dari tabel gabungan-gabungan gitu. Dari ID buku, ngacunya ke tabel buku, kemudian ke ID peminjam, ngacunya ke tabel peminjam, ID karyawan, ngacunya ke tabel karyawan. Gitu. Nah, kita akan membuat view-nya. Caranya untuk membuka tools Query Builder, teman-teman bisa klik plus di sini. Kemudian New Query Builder, atau shortcutnya adalah Ctrl K. Oke ya. Kalau sudah, ini bisa aja teman-teman klik di sini. Ya, jadi New Query Builder. Caranya teman-teman harus drag tabel mana yang diperlukan. Oke, kita perlu tabel peminjaman. Tarik ke sini. Oke, kita perlu juga tabel buku. Ya, jadi dia udah direlasikan dengan ID buku di sini. Kemudian kita juga perlu tabel karyawan untuk ngambil data karyawannya. Kemudian kita juga perlu tabel peminjam. Itu. Ini teman-teman kalau mau rapiin aja nggak apa-apa. Tapi saya seperti ini aja ya. Cukup lah. Oke, yang pertama. Ini kalau kita lihat, itu sudah dibuatkan query-nya. Nih. Jadi select from DB perpustakaan, tabel peminjaman, inner join. Jadi ada penggabungan tabel. Nah, ini kalau saya buat mah lama ya. Saya juga kurang paham mengenai join table gitu. Oke, jadi langsung aja ini kita sembunyikan dulu query-nya. Nanti kita tinggal kopas saja. Ini kita naikin dulu lah biar enak ya. Yang pertama, kolom apa yang mau ditampilin? Kolom ID peminjaman. Nah, jadi teman-teman klik aja di ID peminjaman, di tabel peminjaman, drag ke field pertama di sini. Lepas. Nah, oke, jadi select TBL ID peminjaman dari tabel peminjaman. Udah dibuatkan tuh. Kemudian yang kedua apa? ID buku. Tarik ke sampingnya, sebelah kanannya. Setelah ID buku apa? Nah, berhubung si ID buku sudah direlasikan dengan ID buku di tabel buku, kita bisa ngambil data judul buku di sini. Ya, jadi nanti ngikut gitu. Kita drag judul buku. Pengarang perlu nggak? Kalau perlu, tarik aja. Penerbit perlu juga. Jadi yang perlu diseret-seret aja gitu ya. Kemudian tahun terbit, jumlah halaman, stok buku, nggak usah lah ya, nggak usah. Kemudian setelah itu apa? ID peminjam. ID peminjam tarik gitu. Tarik ke sini. ID peminjam sudah berelasi dengan tabel peminjam. Jadi kita bisa seret nama peminjamnya. Begini. Oke. Kalau udah full, tarik aja ke kanan. Tuh. Gampang ya. Nama peminjam
level peminjam. Status aktif perlu nggak? Nggak usah lah ya, nggak usah. Atau kalau teman-teman perlu juga nggak apa-apa, tarik aja gitu. Kemudian sudah ID karyawan. ID karyawan tarik. Oke. Sudah direlasikan dengan tabel karyawan, jadi bisa kita tarik nama karyawannya. Begini. Oke. Kalau udah, berarti kita bisa kopas query-nya. Gitu. Ini, query semua ini yang sudah dibuatkan sama si query builder, kita bisa Ctrl A atau seleksi semua, kemudian Ctrl C, copy. Oke, kalau udah di copy diapain? Kalau udah di copy, kita cobain di query-nya. Kita paste di sini. Oke, kalau udah di paste kita run. Nah, maka tampilnya akan seperti ini. Jadi ID peminjamnya 2, ID bukunya 7, judul bukunya Mahir Belajar CorelDRAW. Oke. Kemudian tahun terbitnya ini, jumlah halamannya segini. ID peminjamnya 4, Saniati gitu ya. Levelnya dosen, ID karyawannya 1, Mamat. Jadi enak dibacanya sekarang. Oke. Nah, terus gini, saya akan menampilkan tabel peminjaman. Oke. Tapi kita filter juga nanti. Apa yang difilter? Yang difilter adalah status aktif dari si tabel peminjamnya 1 gitu. Kemudian status dari si tabel bukunya 1, status aktif dari tabel karyawan yang juga 1, status aktif dari tabel peminjam 1. Gitu. Nah, yang kita lakukan adalah sebenarnya kita bisa taruh di sini tadi ya. Misalnya untuk status aktif di tabel peminjaman. Berarti kita bisa tarik ke akhir ya. Nggak apa-apa ditarik di akhir. Cuman gini. Kita coba ulangin ya. Kita tadi kan masukin kolom apa aja tabel buku. Jadi ID buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman gitu ya. Kita akan tambahin satu lagi status aktif dari tabel buku. Oke. Ini kita bisa drag aja ke sebelah jumlah halaman ya. Kita bisa tarik di sebelah jumlah halaman. Gitu. Otomatis diganti dia. Oh, bukan otomatis diganti, tapi otomatis dia nambahin kemudian yang ID peminjamnya geser ke kanan. Gitu. Jadi keren banget ini ya. Kemudian setelah ID buku apa? ID peminjam berarti status aktif di tabel peminjam. Setelah level peminjam. Jadi di sini. Oke. Otomatis ID karyawan dan nama karyawannya geser gitu ya. Kemudian status aktif karyawan. Taruh sini. Kemudian status aktif dari si tabel peminjam taruh di ujung. Gitu. Oke, kalau udah ini kita seleksi semua query-nya. Kita copy, kita seleksi di sini, kemudian kita paste. Gitu. Nah, ini kalau kita run, maka hasilnya seperti ini. Oke. Jadi, kalau kita lihat di sini, ini nama kolomnya status aktif. Oke, mengacunya ke status aktif di tabel buku. Gitu. Di sini juga ada status aktif, ngacunya ke status aktif di tabel peminjam. Kemudian, di sini ada status aktif juga, yang ngacunya ke status aktif karyawan. Dan ujung itu status aktif juga, ngacunya ke status aktif di tabel peminjaman. Nah, biar nama kolomnya ini berbeda, berarti kita harus ubah query-nya. Kita harus tambahin atau kita harus customisasi. Kita lihat query di sini. Kita scroll ke paling atas. Kita lihat di sini. Status aktif dari tabel buku. Kita akan rename nama kolomnya jadi gini. As gitu ya. As status aktif buku gitu. Udah gini aja dulu. Ini kalau kita run, kita lihat di sini. Jadi status aktif buku. Gitu. Biar nama kolomnya beda aja gitu. Biar kita nanti juga bisa ngefilternya lebih enak. Nah, sekarang kita juga akan customisasi untuk yang tabel peminjam. Berarti ini status aktif peminjam gini ya.
Kemudian kita juga akan customisasi untuk yang ini, untuk yang karyawannya. Status aktif karyawan. Yang ini juga berarti status aktif peminjaman. Gitu. Kalau udah kita seleksi, run lagi, maka sekarang ini status aktif buku, status aktif peminjam, status aktif karyawan, dan status aktif peminjaman. Gitu. Jadi enak kita bacanya ya. Oke. Sekarang kita akan ngefilter. Jadi yang tampil itu yang status aktif bukunya 1 dan kita pakai logika dan yang status aktif peminjamnya juga 1 dan status aktif karyawannya 1 dan status aktif peminjamannya 1. Jadi kita bisa tambahin sendiri. Di mana? Di sini. Ini kan ada titik koma ya. Di enter aja. Gitu. Kita tambahin di sini. Where. Gitu. Where apa? Where status aktif bukunya itu sama dengan 1. And status aktif dari peminjam itu juga 1. N lagi status aktif dari karyawannya juga 1. Dan lagi dan apa? Yang status aktif dari peminjaman ya. Peminjaman itu juga 1 gitu. Oke, dan diakhiri dengan titik koma di sini. Atau ini kita enter aja deh biar enak dibaca ya. Nah gini. Ini taruh aja di sinilah. Gini. Ini kalau kita run lagi, wow, ada error. Kenapa error? Tidak mengetahui kolom status aktif buku. Lah, namanya apa dong status aktif buku? Ada harusnya. Oh, coba kita ganti gini deh. Yang TBL buku titik status aktif gitu ya. Ini kemudian ini juga yang TBL peminjam titik status aktifnya 1 gitu. Ini juga berarti yang TBL karyawannya status aktifnya 1 itu. Ini juga berarti TBL peminjaman status aktifnya 1. Gini. Kalau udah kita seleksi run lagi. Oke. Sip ya. Jadi tampilan datanya sama aja. Karena ini kan 1 semua status aktifnya ya. Ini 1 juga. Ini 1, ini 1. Jadi tampil semua gitu. Ya. Kalau udah fix seperti ini, kita bisa kopas lagi. Kopas ini ya. Kita kopas. Kita copy ya. Kita copy kemudian kita bisa klik kanan di view. Views. Klik kanan create view. Nama view-nya apa? Misalnya VW peminjaman. Ini. Kalau udah create muncul seperti ini, kita tinggal ganti yang select-nya aja. Kita hapus, kita enter. Ini. Yang sudah kita copy dari sini tadi, yang udah fix kita ya. Itu kita bisa paste dari sini. Oke. Berhubung di sini pakai titik koma, ininya bisa dihapus titik koma yang di query-nya kita. Nah, gini. Oke. Ini jangan dihapus karena ini caranya si SQL Yoke untuk membuat security-nya. Udah ya. Kalau udah, ini kita bisa execute all queries. Sip, sukses ya. View-nya nambah. Sekarang, kalau kita bikin query, select from VW peminjaman, gini. Kalau kita run, ya, view kita sudah jadi. Ya, jadi yang ditampilkan ke user itu bukan data TBL peminjaman. Tapi yang disajikan sama si user nanti adalah view peminjaman. Yang ini. Itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sampai sini
paham dan cukup membantu untuk membuat tampilan yang lebih menarik yang nantinya disajikan oleh si user atau yang disajikan oleh si karyawan gitu. Ya teman-teman ya, jadi saya rasa cukup untuk video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat mengenai pembuatan view untuk tabel peminjaman. Jadi di view ini kita menggunakan join table atau penggabungan tabel gitu ya, walaupun saya nggak tahu query-nya, walaupun saya tidak paham tentang query-nya, tapi alhamdulillahnya kita dibantu sama si tools yang ada di SQL Yoke yang nama toolsnya adalah Query Builder. Oke, jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Saya Nusra Briansyah pamit dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.